Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita lagi ada di PT Binder Indonesia. Jadi kita mau wawancara terkait TIM untuk tugas UTS. Selamat pagi Pak. Selamat pagi adik-adik sekalian. Mohon izin, jadi kami dari Universitas Mina Insani di sini kami akan ingin melakukan observasi terkait teknik total quality management. Kami melakukan ini atas dasar memberi tugas untuk ujian. Jadi kita kan di sini ada beberapa poin pertanyaan. Ya. Kalau misalkan tidak semua juga tidak apa-apa, karena di sini kayak cuma analisis aja. Iya. Mungkin bisa diceritain sedikit mengenai profil company di perusahaan ini. Ya. Saya mau cerita nih. PT Binder Indonesia itu adalah PT manufacturing untuk supply pipe support atau pipa penyangga. Biasanya kita mendapatkan order itu dari oil dan gas atau minyak dan gas saat ini. PT Binder itu menerapkan total quality manajemennya itu seperti quality management system sesuai internasional standar organization yang berlaku saat ini di seluruh dunia. Kami mengikuti ISO standar organisasi itu untuk quality management itu di ISO 9001 namanya. Kalau ada yang melihat ini pedoman kita versi 2015. Ini ISO ini digunakan di seluruh dunia, negara-negara semua agar mengikuti standar internasional. Jadi maksudnya setiap perusahaan dimanapun bila mengacu ini akan sama persis langkah-langkah apa di situ. Itu yang dia semua. Jadi Binder syarat utama untuk karena ini produknya ekspor dan lokal juga, mau nggak mau harus mengikuti yang ada. Gitu. Itu yang poin pertama. Yang kedua, Ya. apakah PT Binder ini sudah menerapkan TIM? Mungkin yang dimaksud TQM itu di kami yaitu Quality Management System. Kita sudah menganut itu sejak tahun 2002. Jadi ISO itu sendiri ada beberapa versi. Nah, dia akan mengalami perubahan terus, update terus dari organisasinya itu, sehingga mungkin saat ini jadi ISO 9000 2015. Kita akan mengurus itu karena itu memang sangat dibutuhkan syarat penting dari perusahaan agar mendapatkan lisensi atau order-order dari luar. Kita harus mengikuti itu. Kenapa kami akan menerapkan itu? Karena itu memang disyaratkan saat kita akan mendapatkan tender ataupun permintaan dari produk-produk yang luar, itu syarat utama mutlak PT perusahaan itu harus mempunyai sertifikasi ISO standar internasional itu. Makanya kita harus terapkan ya fungsinya itu agar kita mendapatkan produk dan jasa dari ekspor luar. Kalau itu kita nggak terapkan, kita akan mendapat apa-apa karena nggak diakui oleh dunia atau perusahaan yang akan mendapat kita kalau itu PT ini tidak mengikuti standar mereka. Itu mungkin masuk dari poin 2 tadi ya. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan. Apa strategi utama perusahaan yang perusahaan terapkan dalam penerapan teknik quality management? Sebenarnya strategi itu tetap mengacu dari ISO standar ini yang ada di Kalose ini. Nah, mungkin adik-adik nanti bisa juga kalau perlu kita copy di sini. Ini yang versi internasionalnya. Nah, ini versi mungkin terjemahannya. Ini udah ada bahasa Indonesianya agar mungkin lebih dipahami. Strateginya tetap kita mengacu apa yang ada di sini, yaitu mungkin ada target tertentu seperti ada yang lihat di sana di pampang. Nah, itu quality health safety policy. Nah, itu strategi, itu target dari manajemen kami untuk ISO tersebut, namanya itu tulis quality itu, agar bisa diakuin oleh standar ISO itu tersebut. Itu akan kita terapkan strateginya. Jadi di sini tuh acuannya itu ISO ini ya Pak? ISO 9001 2015. Jadi ISO itu sebenarnya banyak, tapi khusus untuk
total quality management ataupun quality management system itu ISO-nya ada di 9001 versi terbaru tahun 2015. Banyak ISO-nya, kayak ISO kesehatan, nanti juga ada ISO lingkungan juga ada, tapi khusus untuk total quality management ini kita menggunakan ISO quality management system, ada ISO 91 versi yang terbaru 2015. Kalau nanti ada terbaru lagi, misalnya katakanlah ada tahun 2000 lebih, nanti akan kita mengikuti lagi, kita terbaru lagi. Yang jelas tetap pedomannya untuk total quality management atau quality management system itu ke ISO 9001. Ya. Itu mungkin yang di poin ketiga ya. Selanjutnya nih, gimana sih Pak perusahaan ini tuh bisa mengukur kalau misalnya udah berhasil dalam menjalankan TQM? Ya, berhasil apa enggaknya nanti kita secara berkala dari ada namanya Biro Veritas ataupun kayaknya seperti yang mengeluarkan sertifikat ini berhasil apa enggaknya periodenya seperti yang ada dilihat di sana itu di papan itu sertifikat itu tandanya kita berhasil apa enggaknya menjalankan ISO ini. Itu yang sertifikat itu yang dipampang itu yang dibutuhkan oleh klien-klien kita atau supaya kita tanda kalau PT BIN itu memang sudah berhasil menerapkan TQM itu. Karena apa? Kalau nanti ini yang dikeluarkan badannya namanya Biro Varietas Sertifikat, itu diakui seluruh dunia. Berarti perusahaan binder mampu menjalankan ISO seperti ini. Kalau nanti tidak bisa menjalankan berarti nggak akan terbit sertifikasi ini gitu. Ataupun di pending ada masalah apa kita selesaikan dulu baru mereka terbitkan sertifikasi itu yang tanda buktinya binder sudah mampu menjalankan sertifikasi total teknologi itu. Jadi yang menilai itu bukan kita sendiri tapi pihak luar yang sudah diakui oleh dunia. Itu di Palma itu nanti bisa buat referensi nanti ada. Berarti dia udah berhasil kalau udah ada Sertifikat itu udah menjalankan. Berarti ini dapatnya melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan. Jadi ada proses apa yang dibutuhin. Yang jelas semua yang ada di sini sudah kita jalankan. Mereka akan datang ke sini untuk mengecek benar nggak sih PT BIN itu menjalankan. Ada namanya mereka akan audit. Ya audit ya. Mereka akan audit secara eksternal setiap setahun sekali. Nah itu dari hasil auditnya itu mereka akan melakukan rekomendasi ataupun sertifikat seperti di pampang itu tanda berhasil. Kalau nggak berhasil mereka nggak kasih rekomendasi kita. Ini ada yang diulang nih, ada apa nih? Itu tanda keberhasilan dari poin 4 ya. Kebersaingnya. Selanjutnya, bagaimana perusahaan binder ini mengintegrasikan TQM dalam proses operasional? Apakah ada tantangan khusus gitu dalam mengimplementasikan? Sebenarnya banyak tantangan, tapi kan kita jadikan tantangan itu suatu yang harus kita lakukan. Apalagi sekarang juga tantangan itu berubah tiap waktu. Berubah tiap waktu. Entah itu isu dari katakanlah mungkin internal sendiri ataupun dari eksternal. Kalau eksternal kan udah pasti saat ini kan dengan adanya goncangan-goncangan yang di luar kayak perang-perang gitu tuh kan mungkin. Jadi orderannya akan masuk pasti akan berkurang. Apalagi sekarang ada mau kontestasi pemilu. Kontestasi pemilu di stop dalam arti diriku dulu order-order yang berlaku di internal ini sampai nanti akan mendapat kebijaksanaan baru seperti apa. Itu tantangan. Tapi paling enggak dari kami itu tidak menghalangi seperti itu. Kita akan coba semaksimal mungkin apa yang perlu kita lakukan agar dapat mengimplementasikan semua ISO di sini. Terus caranya apa? Jadi setiap departemen masing-masing dia akan mengeluarkan semacam SOP (Standard Operation Procedure) ataupun Working Instruction yang akan kita nge-review. Kami di sini ada namanya tim auditor internal. Audit internal yang akan mereview ataupun melakukan audit setiap setahun 2 kali. Itu juga disyaratkan di ISO ini. Nah, itu akan mengecek atau mengevaluasi masing-masing bagian sudahkah pernah menjalankan yang kita rencanakan. Laporan itu akan kita review nanti kita sajikan saat nanti pihak eksternal datang ke sini. Ini loh Pak, yang kita sudah lakukan sesuai ISO seperti ini. Dari mereka dilihat kalau udah sesuai, udah sesuai dengan ISO akan memberikan sertifikat atau rekomendasi yang lain. Itu mungkin yang setahu saya di poin 5 ya, caranya mengintegrasikan seperti itu. Kita juga akan melakukan meeting berkala
meeting berkala dari masing-masing bagian. Nanti juga pihak kayak direksi atau gimana juga akan meeting lagi sama-sama bahas apa sih yang perlu kita lakukan untuk kedepannya sesuai ISO ini dan dapat melaksanakan ataupun mendapatkan rekomendasi sertifikat dari Biro Kualitas itu. Itu mungkin yang menurut saya di poin 6 ya, 5 ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih Pak peran karyawan dalam menerapkan TQM? Apa ada pelatihan atau pendekatan khusus? Ya, karyawan sendiri ada dalam arti training, kita punya training tertentu dan training tertentu yang diajukan setiap tahunnya oleh masing-masing bagian, atau training semacam mungkin pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, training untuk mendapatkan sertifikasi dari badan internasional, ataupun training-training yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan dari standar ISO itu sendiri ataupun standar dari pemerintah yang dilakukan. Contoh, training masalah kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah kita akan mengadakan, karena itu disyaratkan dalam peraturan undang-undang itu harus mempunyai. Kalau tidak mempunyai itu undang-undang kementerian atau sana nih perusahaannya akan dikasih note, kasih catatan. Itu contohnya. Ada lagi training keluar seperti saya yang koordinator ISO ini adakan training, itu syarat untuk mengevaluasi ataupun mengaudit masing-masing departemen, karena kalau tidak ada training dari ISO ini kita nggak boleh melakukan sesuatu. Itu trainingnya seperti itu contohnya saja. Dari masing-masing banyak yang kita lakukan tiap tahun di awal diajukan di masing-masing bagian, nanti akan direview oleh departemen HRD ataupun GE untuk dipilih mana yang dirasa perlu atau mana yang dirasa tidak, karena bagaimanapun juga kan perusahaan dari manajemen itu harus melihat kebutuhan dari training tersebut. Kalau dirasa masih cukup dalam arti kedepannya ini belum perlu, mereka nggak akan menyetujui. Tapi kalau memang dirasa perlu untuk urgensi mereka akan mengadakan. Itu proses itu. Jelas sesuai standar ISO ini setiap awal tahun untuk training itu diajukan untuk direview dan disetujui oleh pihak direksi. Gitu. Itu untuk peningkatan, untuk apa semuanya ada di situ. Itu tahapan training yang kita lakukan di sini. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab di poin 6 ya, karyawannya. Selanjutnya, apakah perusahaan binder ini memiliki sistem umpan balik kepada pelanggan yang terstruktur? Bagaimana umpan balik pelanggan yang digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan produk atau layanan pada perusahaan? Ya. Untuk poin ini perusahaan melalui departemen sales marketing itu dia memberikan semacam kayak survei gitu. Ada di sini juga, nanti bisa kalau mau bisa tunjukkan semacam survei pelanggan ke customer atau supplier yang mendapatkan yang telah membeli produk ke binder sini dan dikasih untuk kepuasan pelanggan namanya. Dari survei itu, form survei itu mereka akan mengisi tingkat kepuasan dari apa yang sudah dilakukan binder kepada mereka, apakah dari waktunya sudah mencukupin, kualitasnya sudah mencukupin, ataupun harus gimana, nanti disitu akan dilihat, diisi, dan itu dijadikan suatu referensi kepuasan pelanggan kepada kita. Kalau datanya ada, tiap tahun sales marketing mengirim tersebut ke pihak kami, ke pihak ISO koordinator untuk dijadikan referensi, ini loh tingkat kepuasan pelanggan yang setelah kita melakukan survei form resmi dari mereka gitu. Jadi di situ bisa terukur. Walaupun nanti memang adanya katakanlah di sananya yang tidak puas ataupun bagi mereka ini menjadi catatan buat kami, akan kita tindak lanjuti untuk memperbaiki kekurangan yang menurut mereka kurang. Misalnya waktunya pengiriman yang sebenarnya harus tanggal di awal bulan, kita ada di pertengahan, itu alasannya kenapa. Semasi mereka menerima alasan kita, ya kita akan lakukan, tapi kedepannya pasti dari catatan itu akan kita perbaiki agar mungkin ya intinya mereka akan membeli barang di kita. Ada survei namanya form survei kepuasan pelanggan ke mereka. Kalau nanti ada dia perlu bisa saya tunjukkan, ataupun pakai email ataupun apa bentuknya, mungkin catatan apa, form apa maksudnya
paper apa yang diperlukan nanti akan saya kasih. Contohnya aja buat tambahan referensi nanti ya. Ntar tinggal di list saja. Itu mungkin bisa ngajak di poin 7 ya. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Oke, selanjutnya bagaimana perusahaan leader ini dalam mengelola risiko terkait dengan TQM? Terus ada nggak tindakan yang mencegah untuk mengatasi potensi risiko yang terjadi? Poin 8 ini resiko itu kita sesuai ISO ini juga ada namanya risk based of thinking atau RBT. RBT tersebut ditetapkan oleh pihak direksi untuk ditindaklanjuti di setiap masing-masing departemen. RB itu banyak macamnya, dari tahap 0 dari awal sampai akhir ada semua. Dari manajemen itu tingkat resiko itu dia akan diturunkan ke masing-masing bagian mana yang mengalami resikonya. Di situ setiap 6 bulan sekali kami review kami sebagai internal audit akan mengevaluasi tingkatnya apakah dari high atau tinggi dengan label merah, medium ataupun low. Nah, di situ nanti akan kita review. Kalau memang high, kalau memang tanda merah, itu ada nggak antisipasinya? Ataupun dari medium bisa diturun nggak? Contohnya kayak kemarin, kalau ada yang tahu masalah COVID. Nah, COVID itu sama manajemen saat itu isu tersebut dijadikan resiko based of thinking di level merah high. Tapi dengan adanya antisipasi dari pemerintah juga sampai saat ini diturunkan resikonya dari high menjadi low karena sudah dilakukan vaksinasi, dilakukan apa, terus juga pemerintah juga sudah mengeluarkan surat edaran COVID itu menjadi endemi bukan endemi. Nah, itu contohnya resiko yang dijalankan sama kita dengan layanan apa itu. Ya mungkin ya bisa menjadi poin 8. Potensi resikonya sudah kita jalankan sesuai sama peraturan yang berlaku dan standar-standar yang ada di ISO ini gitu. Ada datanya, kami juga bekerja sama tim HSE, tim HSE-nya dari sana. Apa sih yang resiko-resiko yang mitigasi apa? Kayak mungkin dengan lokasi PT Bindere saat ini yang dekat sungai, resikonya kan banjir. Nah, itu juga kita harus antisipasi. Kita udah bentuk tim Satgas banjir lah. Jadi suatu saat nanti levelnya ada di sungai, kalau nggak ada yang melihat ada kuning, merah, biru. Nah, itu indikator buat ketinggian air. Saat di posisi di merah, udah kita siap-siap evakuasi nih, mesin-mesin ditaikin atau gimana. Itu salah satu contoh mitigasinya untuk mengatasi resikonya ini yang dimaksud di poin 8. Itu contoh aja ya. Mudah-mudahan bisa ngejawab di poin 8. Selanjutnya, bagaimana perusahaan ini mengatasi perubahan dalam kebijakan atau prosedur sebagai respon terhadap hasil evaluasi TQM? Kalau jika ada, apakah ada revisi atau penyesuaian yang terjadi? Setiap perubahan kebijakan itu biasanya diawali dari manajemen, pihak direksi. Direksi juga menilai saat ini setiap bulan mereka melakukan meeting dengan direksi dengan bahwa apa sih yang perlu dilakukan setiap perubahan ini. Contohnya mungkin karena salah satunya mata uang dolar yang naik, karena PT Bindere ini kan menganutnya pakai dolar, pakai uang dolar kan di luar, nggak mungkin pakai rupiah. Bisa antisipasi dolar naik itu karena mungkin harganya gimana, nah itu yang harus dijalankan sama manajemen. Katakanlah harus mencari supplier atau yang produk untuk bahan bakunya agar lebih murah, supaya perbedaan dolar itu yang tadinya mungkin katakanlah 10.000 sekarang jadi 15, pasti kan berimbas pada pembelian barang. Itu juga dilaksanakan sama manajemen di tingkat bawah dengan mengadakan rutinitas meeting bulanan. Meeting bulanan diteruskan lagi sama pihak produksi atau yang lain, diadakan lagi meetingnya setiap seminggu sekali. Nah, itu perubahan-perubahan itu yang berlaku maupun di dalam maupun di luar selalu dibahas sama pihak manajemen ke kita. Jadi mereka mengasih saran ataupun langkah-langkah apa yang akan dilakukan dari pihak bawahnya itu untuk agar supaya perubahan apabila bisa dijalankan sesuai sama rencana mereka. Poinnya tetap ada di pihak direksi yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing bawahan, entah itu manajer, supervisor ataupun foreman. Itu panduannya seperti itu mungkin ya. Yang 9 terus revisi penyusunan pasti kita akan lakukan secara berkala, tergantung
revisinya seperti apa, karena revisi itu juga akan menyangkut isu-isu juga yang ada di luar. Jadi setiap isu yang sekiranya memang diperlukan untuk direvisi, baik itu kebijakan ataupun perbuatan, yang pasti akan bisa menyelamatkan ataupun mempertahankan kondisi dari perusahaan saat ini. Itu yang penting, poinnya tetap ada di pihak direksi yang akan melakukan itu. Kami tinggal mengikuti saja langkah-langkahnya, paling membantu saran atau saran yang sekiranya bisa membantu ataupun bisa menjelaskan secara rinci apa yang harus kita lakukan nantinya ke direksi sebagai bahan pertimbangan. Selebihnya tetap keputusan ada di tangan direksi. Itu mungkin ya sebenarnya. Yang selanjutnya, apakah perusahaan memiliki contoh proyek atau inisiatif khusus yang berhasil berkait penerapan TQM? Contohnya ya, contoh proyeknya, jadi ada salah satu proyek, jadi kita mendapatkan proyek itu di LNG Tangguh saat itu. LNG Tangguh itu LNG terbesar. Saya ceritain, Tangguh itu ada di Irian Jaya, ada di Papua. Tangguh itu LNG yang liquid natural gas, itu gas alam cair yang kami kesana itu tender, dalam arti pemenang tender supaya kesana itu saat membuka tender itu diperlukan dokumen-dokumen terkait ISO seperti ini. Apakah perusahaan menjalankan ISO, bagaimana safety-nya. Nah, kami timnya ini mengirim dokumen-dokumen yang dibutuhkan sama mereka dari ISO-nya. Terus mereka butuh buktinya apa kalau sudah menjalankan ISO. Ini Pak sertifikatnya, ini kami sudah menjalankan tersebut, ada sertifikasinya. Terus dari sertifikat itu dari dalam seperti apa, kami sudah melaksanakan audit internal, contohnya kita kasih. Terus sertifikat yang pendukungnya seperti sertifikasi kayak operator apa sudah Pak, ini contohnya. Jadi salah satu proyek yang ada LNG Tangguh, kami mendapatkan proyek tersebut, saat ini sudah dijalankan sampai ke tingkat puasanya yang ada. Hasil contohnya puas apa enggaknya, setelah kita melaksanakan proyek tersebut, mereka order kembali ke kami. Kalau mereka nggak puas ataupun nggak ngerti ataupun nggak sesuai sama, mereka tidak akan kembali. Nah, tahap kemarin tahun 2000 sebelum pandemi mereka order. Nah, setelah pandemi ini sudah ada orderan masuk lagi untuk tahap kedua pengerjaan mereka. Itu mungkin yang saya bilang project ataupun contoh yang dari total quality management yang sudah kita jalankan dengan hasil mereka mengorder kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Itu contoh kita kepuasan dari customer untuk produk yang sudah kita jalankan sesuai sama total quality management yang kita jalankan saat ini. Itu mungkin ya di poin 10 ya. Selanjutnya, bagaimana perusahaan memastikan bahwa prinsip-prinsip TQM diterapkan secara konsisten di seluruh departemen dan tingkat organisasi? Apakah mekanisme pengawasan atau evaluasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen? Jadi perusahaan itu memastikan kembali apakah ISO ini sudah total quality management sudah berjalan dengan cara kami mengevaluasi tersebut, tim kami secara periodik sesuai panduan dengan setahun 2 kali, berarti per 6 bulan. Setelah 6 bulan itu kami akan mengevaluasi sesuai perintah dari manajemen, departemen mana saja yang memerlukan perbaikan, apakah departemen ini sudah menjalankan belum, departemen apa yang kurang dijalankan. Nah, itu sudah kami lakukan, namanya internal audit. Kita audit mereka 6 bulan tersebut, kita meeting, kita ketemu, kita survei ke lapangan. Jangan-jangan ini hanya di batas kertas saja nih, batas paper aja. Kita jalankan juga sesuai aktualnya, karena audit tersebut tidak hanya diminta hanya kertas, tapi kita perlu aktual yang terjadi. Jadi kita nggak percaya apa yang diomongin nih gini ya, teman saja itu. Coba deh dibuktikan, mereka bisa buktikan, oh ya sudah, berarti mereka sudah menjalankan apa yang kita perlukan. Nah, secara kontinu nanti yang yang kedua kita jalankan lagi.
Misalnya di tahap pertama ada catatan ataupun perbaikan yang perlu dilakukan. Terus buktinya apa yang sudah mereka jalankan di yang tahap kedua kita pastikan lagi. Oh ya, ini departemen ini sudah menjalankan perbaikan-perbaikan atau saran yang kemarin sebelumnya tidak dilakukan. Laporan tersebut kita ajukan ke pihak direksi manajemen buat jadi masukan ke semua departemen kalau ISO ini ataupun audit ini sudah dijalankan dengan mengevaluasi kekurangan-kekurangan sebelumnya. Jadi continue terus seperti itu sampai nanti akan dicek lagi sama eksternal audit untuk mendapatkan sertifikasi ataupun rekomendasi lagi setiap tahunnya. Itu mungkin yang dijalankan seperti itu arahnya. Jadi pengertian total quality management itu mungkin sama artinya dengan quality management system yang dianut sama PT Binder saat ini ya. Hanya kata-katanya saja, tapi pengertian seperti itu. Tapi coba nanti sampaikan ke pembimbing, apakah benar Pak total ini dimaksud sama seperti ini. Kalau nanti memang berbeda prinsip, ya nanti nggak apa-apa, kita buat evaluasi lagi ataupun nanti datang lagi ke sini untuk evaluasi gitu ya. Jadi karena pengertian awal kali saya bilang ke Bu Nuri, coba tanya ke adik-adiknya yang dimaksud seperti ini bukan. Khawatir saya total kuantitasnya dimaksud sama adik-adik itu bukan yang kita jalankan. Nah itu di luar kompetisi saya ya. Kalau kompetisi saya seperti ini yang bisa dijalankan. Di setiap perusahaan juga penerapannya beda-beda juga. Penerapan beda, tapi kalau memang masing-masing perusahaan tetap mengacu ke ISO 9001 mereka harus sama karena klausal ataupun pasal-pasalnya ya itu juga lebih simpel diaturnya. Memang berbedanya ada beberapa perusahaan otomotif, perusahaan yang itu lain karena otomotif itu ISO-nya itu masalah keselamatan. Kalau kami itu hanya masalah lingkungan, masalah kesehatan dan secara quality. Yang makanan juga lain lagi, karena itu kan food dia lain lagi ISO-nya, tapi tetap semuanya itu harus mengacu ke ISO standar. Mungkin yang membedakan seperti itu. Tingkatnya masing-masing perusahaan itu bergantung dari produk dan jasanya yang mereka lakukan. Itu mungkin sepengetahuan saya seperti itu. Tapi dengan 3 ISO ini, ISO 9001 tentang Quality Management System, tentang ISO kesehatan dan ISO lingkungan itu sudah mewakili dari perusahaan kami untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan ataupun tender-tender dari luar. Karena udah makanan udah lain lagi, cukup sampai ini aja 3 sudah mewakili. Itu juga semuanya keputusan dari manajemen. Itu yang udah kami lakukan sejak tahun 2002 ya, mungkin udah hampir berjalan sekitar 21 tahun ya. Itu ada ya. Lebih kurangnya seperti itu. Ada lagi nggak? Mungkin udah terjawab semua ya Pak. Ya. Udah cukup puas karena kalau di kampus kan kita materi doang ya Pak. Betul. Makanya kita disuruh turun karena ya biar kita tahu hasilnya itu gimana. Betul, Karena kalau materi seperti doang ini. kita nggak bakal tahu. Nanti juga ada juga pasti suatu saat nanti sudah lulus, sudah mendapatkan pasti akan terjun langsung ke perusahaan. Iya. Itu kan. Tapi secara general, secara umum ya seperti ini yang Iya, dibutuhkan kalau untuk umumnya, manajemen. Apakah nanti adik-adiknya mau dalam lingkup ISO ataupun nanti manufaktur pasti akan seperti ini gitu ya. Kalau nanti ada dokumen yang diperlukan ataupun gimana buat pendukungnya bisa minta ke Mbak Nuri, nanti kirim dokumennya via email atau PDF nanti saya berikan ya. Mungkin buat data pendukung jangan sampai cuma catatan aja buktinya mana, nanti akan kita kasih ya. Di poin 1, 2 sampai 11 untuk data pendukungnya seperti apa, contohnya nanti akan kami berikan ya. Penunggu ini minta yang ISO ini boleh. Oh ini bisa, nanti kalau mau PDF-nya nggak apa-apa, nanti saya kasih PDF-nya. Kirimnya pakai apa nih? Ada flash disk atau gimana? Pakai email. Email Gmail nanti. Iya. Oh bisa. Kalau Gmail, mau tulis email saya atau gimana? Kalau email saya Iwan Binder sebentar bisa baca nggak? Iwan kecil semua binder indo.co.id indo.co.id. Oke Pak. Ya,
Itu nanti ini email kantor ya. Iya. Kalau biasanya mungkin Selasa jam kantor. Kalau libur apa enggaknya ya mohon maaf ya. Iya. Itu doang nanti saya jam. Yang juga apa ada juga kan saat jam kuliah ya. Iya. Tapi ke Gmail ya pasti ya, ke Gmail ya. Nanti mau siapa yang koordinasi, siapa ke tujuan nanti akan dapat kirimkan. Mau bentuk ISO, mau bentuk contohnya sertifikat, nanti mungkin mewakili contoh-contohnya ya. Dan juga saya lihat mungkin dari yang 1, 2, 3, 4, 10 saya kasih ini buat lampiran yang poin 1, ini lampiran buat poin 2 gitu ya. Maaf, Bapak terima dulu ya sebentar ya. Assalamualaikum. Biasa iklan. Oh, ini nih. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Mungkin cukup. Jelas apa tambah nggak jelas? Iya. Contoh. Nanti juga direkam ya, Iya. nanti bisa dilihat. Iya. Ada kurangnya lebihnya seperti itu. Mungkin kalau nanti secara tulis mungkin lebih jelas ya. Nanti bisa aja WA Bapak, nanti bisa minta ke Bu Nuri, Mbak Nuri ya. Ada yang perlu pertanyaan nggak apa-apa, nanti Bapak jawab sesampaian Bapak ya. Sebelumnya terima kasih Pak udah bersedia. Oh iya. Kita buat Bapak diwawancara. juga pernah mengalami seperti ini. Ini nggak apa-apa. Lebih kurangnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa ngebantu Iya. di rekomendasi sana ya. Kalau nanti ada lagi ataupun bisa yang lain, silakan aja bisa hubungin Bu Nuri ataupun minta apa proposal surat kemarin. Nanti ke Bandung titipkan, nanti bisa ke Pak Wendy lagi. Itu kan RD kami ya. Jadi Bapak siap membantu. Iya. Terima Sama ya. Mungkin Iya. ditutup ya Pak. Misalkan. Ya, mungkin sekian dari kami. Terima kasih juga buat Bapak. Sama-sama, mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Sukses selalu. Semoga informasi yang Pak Iwan sampaikan bisa bermanfaat, juga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, see you.